Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan singkat untuk mahasiswa bisa join ke mata kuliah yang telah didaftarkan atau mata kuliah yang telah dibelanjakan, kemudian melakukan absensi pada setiap pertemuannya. Silakan diklik di browsernya aplikasi LMS-nya, yaitu kalam.umi.ac.id, atau bisa dicari di Google kalam.umi.ac.id. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian diklik, maka akan muncul seperti ini, full tampilan LMS kalam.umi.ac.id. Silakan klik menu yang di atas ini, login, kemudian masukkan username-nya dan password-nya. Oke, kemudian ini panduan untuk melakukan tour atau panduan singkat dari aplikasinya. Klik close saja. Oke, setelah kita melakukan login dan berhasil, maka tampilannya akan seperti ini, ya kan? Kita bisa memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Dikembalikan lagi kepada mahasiswa apakah lebih familiar menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian silakan klik icon di atas ini. Di sini ada menu dashboard, profil, nilai, pesan, preferensi. Ya, silakan diklik tombol profilnya. Ini bisa dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dengan cara mengubah profil atau klik ubah profil. Kemudian deskripsinya bisa ditulis di sini, artinya diisi, bisa diberikan fotonya juga. Kemudian bisa diberikan umpamanya keterangan lain, kemudian tambahan minat dan bakatnya mungkin, kemudian menu opsi untuk melakukan hubungan atau komunikasi lain, kemudian perbaharui profil. Setelah itu kita akan masuk ke menu atau pencarian mata kuliah yang ingin dilakukan join. Di sini bisa langsung dicari mata kuliah atau course yang ingin dimasuki. Bisa berbasis dari fakultasnya, ya kan, dicari per fakultas, umpamanya fakultas kesehatan masyarakat, bisa diklik dan sebagainya. Dan sebagainya ini akan muncul semua di sini. Tetapi kalaupun seandainya banyak, bisa langsung saja dicari di menu pencarian atau search course-nya. Di sini saya mencontohkan, kita kembali ke awal dulu, kan di mata kuliah tertentu, yaitu dengan cara search, kemudian masukkan nama mata kuliahnya. Umpamanya di sini saya contohkan adalah basis data 2. Saya klik search. Di sini akan muncul pencarian atas keyword basis data 2. Karena di sini kelasnya banyak, jadi mungkin perhatikan dosen pengampunya. Jadi selain kita sudah mengetahui nama mata kuliah yang ingin dimasuki, kita harus memahami juga siapa pengajarnya. Karena bisa saja banyak kelas yang akan muncul pada menu pencarian kita, sehingga kita harus memastikan bahwa dosennya adalah si A atau si B, seperti ini. Contoh saya mencontohkan di sini adalah mata kuliah basis data 2, kelas ini yang ingin saya masuki, artinya ini saya melakukan join sebagai mahasiswa. Cukup klik menu enter this course, ya kan? Kemudian masukkan key yang telah diberikan pada saat pertemuan pertama mungkin, atau pada saat komunikasi langsung via dosennya atau ketua tingkatnya, atau bahkan dikirim masing-masing oleh dosennya, tergantung metodenya. Intinya mahasiswa harus memasukkan key ke dalam sini. Tetapi ada juga mata kuliah yang ketika kita ingin melakukan join tanpa melewati atau harus mengisi key. Umpamanya jangan hanya memilih kemudian pilih klik enroll me, maka sudah langsung join ke dalam mata kuliah ini. Jadi tergantung lagi dari settingan privasinya si pembuat mata kuliah, apakah dia menginginkan ada key untuk pada saat ingin melakukan join atau dibuka secara umum.
Tetapi ketika mata kuliahnya memerlukan key, maka silakan dimasukkan key-nya. Oke, ini adalah metode yang pertama. Metode keduanya bisa di search berdasarkan fakultasnya. Ya kan, di sini umpamanya banyak, contohnya adalah Fakultas Agama, umpamanya prodinya mungkin Pendidikan Agama Islam. Ya kan, di sini semua akan muncul mata kuliahnya, ya kan, diikuti keterangannya. Kalau yang seperti ini dengan simbol kunci, berarti di sini ada key yang harus dimasukkan. Mata kuliah tersebut menginginkan ada key sebagai kunci untuk join ke dalam mata kuliah tersebut. Kalau yang ini contohnya berarti tidak ada logo key-nya, berarti ini bisa dimasuki secara bebas atau bisa dilakukan join oleh mahasiswa secara bebas. Oke, kita kembali. Setelah kita berhasil mencari mata kuliah serta dosennya sudah sesuai, kemudian kita memiliki key-nya, silakan klik menu Enroll Me. Oke, ketika kita memasukkan key yang benar dan valid, insya Allah kita akan langsung masuk ke dalam mata kuliah yang telah kita coba join dengan key yang telah diberikan atau yang telah kita dapatkan. Silakan ini klik tombol close saja. Oke, di sini langsung sudah muncul topik pertemuan serta deskripsi dari mata kuliah yang ingin kita atau yang telah kita berhasil untuk melakukan join di dalamnya. Di sini ada keterangannya, perhatikan baik-baik, kan? Kalau seandainya kita salah, sebaiknya kita langsung keluar, jangan sampai kita berada di suatu kelas atau di suatu course mata kuliah yang tidak sesuai. Jadi perhatikan umpamanya apakah sudah benar berada di Fakultas Ilmu Komputer, umpamanya Teknik Informatika, kemudian di sini ada semester gasalnya di TS 2020 dan 2021 di mata kuliah dan ada kodenya. Kalau kita sudah yakin ini benar, di sini bisa dilihat yang pertama kali adalah pengumumannya. Artinya kita bisa membaca sebagai mahasiswa apa saja yang harus atau disampaikan kepada si dosen untuk pertama kalinya, atau pengumuman-pengumuman penting apa saja yang diberikan dosen kepada si mahasiswanya. Jadi mohon terus mengakses ini menu announcement atau pemberitahuan. Kemudian di sini ada menu presensi kehadiran. Jadi di setiap pertemuan mungkin ada di satu tempat saja atau berulang di topik-topik selanjutnya. Tetapi yang pasti ketika waktu pembelajarannya aktif, dalam arti umpamanya perkuliahannya di waktu hari Sabtu jam 7 sampai jam 9, maka siswanya diwajibkan untuk masuk ke dalam LMS Kalam, kemudian mengikuti topik pembelajarannya, serta jangan lupa melakukan absensi. Oke, ketika mahasiswa ingin melakukan presensi kehadiran, silakan dicari logonya yang berwarna hijau, kemudian keterangannya bisa saja berbeda sesuai penamaan yang diberikan kepada dosen kepada ikon-ikon ini. Silakan diklik saja. Maka di sini akan muncul daftar absen ya, sesuai kelas dan waktunya. Silakan klik submit attendance. Klik. Kemudian di sini bisa dipilih present ini sebagai hadir, tanda bahwa Anda hadir. Kemudian late ini menandakan Anda terlambat. Excuse ini menandakan Anda ada halangan dengan keterangan, mungkin izin sakit dan sebagainya. Kemudian ini adalah absen, Anda tidak hadir. Oke, contoh di sini diklik adalah presence atau yang menandakan Anda hadir. Silakan disimpan. Oke, di sini menandakan bahwa Anda telah melakukan presensi kehadiran dan bisa melanjutkan ke bagian pembelajarannya lagi, ke topik umpamanya sekarang di topik satunya atau masih topik awalnya, silakan dibaca panduan dan sebagainya. Ketika setelah menyelesaikan proses ini,
bisa ditandai dengan mencentang tombol di sini. Ini menandakan bahwa Anda pada bagian ini telah melakukan aktivitas pembelajarannya. Berikutnya juga untuk topik-topik selanjutnya, jika ada absensinya atau presensinya, silakan diklikkan logo seperti ini. Mungkin di bagian topik 1, ketika setelah melakukan aktivitas ini bisa dilakukan centang untuk menandakan bahwa Anda telah selesai melakukan aktivitas ini. Demikian panduan singkat untuk melakukan presensi kehadiran, untuk mencari course atau mata kuliah yang ingin di-join di dalamnya. Semoga membantu adik-adik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.